Komunitas bermain. Komunitas bermain, betul. Emang komunitas mah isinya orang main ya? 1.800 permainan tradisional yang ada di Indonesia. Gue cuma apa 1.799 lagi. Apa ya? Ya. Jadi lu gak suka orang Mobile Legend? Main karet tuh berarti karet-karet yang ini ya, yang kata... Yang simpul, yang jadi panjang. Kita start dari paling bawah. Paling terus bawah, ke mata kaki. neraka. Paling bawah neraka tuh, di bawah tuh paling neraka. Kenapa pas di daerah keintiman namanya ipis? Iya, iya. Iya betul Terus gitu. ditangkap gitu kan? Iya, betul. Kalau cewek di Jalan-jalan. Ya kalau cewek dipeluk ya. Kalau cewek Enggak gitu kayaknya. enggak. Gue ngincer sih. Gue ngincer yang jaga sih. Ular naga ya. Belum habis aku baca. Ini apaan sih nih lagi-lagi tuh. Tutup buka. Ini udah buka kan? Ini masih tutup aja ininya tuh. Emang baru buka, belum gue puter. Belum buka emang. Oh iya dah tutup lagi. Gak usah Pak. Ini emang udah buka. Udah buka. Ya udah thank you. Itu ada dua orang tuh nungguin di luar sambil ngopi tuh. Ya, ngapain jajan di luar? Iya, dua orang nungguin. Ngopi lah di sini. Nungguin buka, apa yang nggak buka-buka lo? Iya kan emang belum buka. Itu. Sini, mas ngomong ngopi mas, ini mas. Kopi. Itu buang dulu kopi yang dari luar. Ngapain lu bawa kopi dari luar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, misi. kopi bang. Iya, ikut ngopi. Pertama kali gue di coffee shop ada orang salam. Dia tahu berarti kalau kemudian coffee shopnya Islam. Iya sih. Lambangnya. Iya sih. Kalau sama kan enggak ya. Lo pesan apa? Kopi, susu, kopi gula aren. Kan gue duluan yang nyampe, kenapa gue nggak ditawarin, dia ditawarin? Bocah baru. Nah gue kan, Lu bocah lama selalu aja. iya udah, gue kopi. Nanti gue kasih gratis deh satu lot BBRI. Gue kopi hitam tapi hitamnya Saham yang, kan ini ada yang hitam yang tua nih, yang remaja. Itu muda berarti. Enggak, remaja beda. Remaja, Kalau iya. muda ada lagi. Yang SMP, SMA. 16,5 tahun. 16,5 tahun. Nah, yang ini sih 15,5. Nanti tanggal 1 dia ulang tahun. Oh iya. Nih, Pas kopi. nih. Nah ini kopi. Jangan minta yang lain, ini doang yang ada, sumpah. Boleh. Nggak apa-apa ya. Tapi ini kopi beneran kok, kopi beneran. Nah, nih Americano. Mantap. Ini America Yes. Ini Jobs 2001. Ada mah. 82 juga udah ada tuh gue. Iya. Ini siapa nih tadi namanya? Kalian? Gua Xiaoki. Oh, gua Iqbal. Xiaoki. Tuh. Oh, pasti abangnya namanya Siomay. Xiao. Iya kan Xiao. Bukan Sio. Sio mah babi, Sio ayam. Sio kuda. Iya. Sio naga. Sio mama. Pakai A. Iya. Ada Sio sama E. Iya. Sioki dan Iqbal. Iqbal. Iya. Bener disuruh. Suaranya kenceng gak? Iya. Iqbal. Itu dia. Kayak Jeremy Teti jadi melaporkan. Ini Xiaomi sama si Iqbal dari mana? Dari apa? Dari tadi gue cekek loh. Dari apa nih alam? Dari luar tadi. Udah dari luar ada tadinya. Enggak, lo berdua dari... elah kenceng amat. Ereki. Dari komunitas atau dari ormas? Oh, bukan dong. Kita dari komunitas bermain. Komunitas bermain? Komunitas bermain, betul. Wih, Di enggak, komunitas bermain. bermain. Emang komunitas mah isinya orang main ya? iya kagak ada yang serius nggak ada. Tahu. Nggak Beda ada ini aja. beda. Kalau Beda. kita bermainnya itu permainan tradisional, bukan mainin cewek. Oh, Tapi kan ada juga cewek-cewek di daerah kan tradisional juga itu. Tapi nggak dimainin. Yang jablanya pakai kemben. yang pakai apa? Kebaya. Kebaya. Iya, itu kan. Kain jarik. Nah, ini permainan apa emang? Tradisional kita. Tradisional kan banyak kan. Banyak. Ada 1.800 katanya di Indonesia.
Tapi kita main beberapa doang. 1.800 permainan tradisional yang ada di Indonesia. Iya. Itu gue sampai Sekitar mati belum selesai Gue itu. cuma main. apa 1.799 lagi. Banyak juga itu banyak juga. Berarti banyak cabang bermain lah ya. Iya, banyak. Di 1.800. Nah kalian nih komunitas bermain fokusnya di berapa permainan memang? Paling kita fokusnya ke permainan yang kita tahu aja sih, yang sering kita mainin biasanya. Apa? Satu, Mobile Legend. Iya, bukan dong. Bukan tradisional gitu. Oh iya, PUBG. Winning Eleven. Iya sih. PUBG-nya offline kita. PUBG-nya. Super Mario Bros. Waduh. Langsung nangkep juga. Hah? Bukan juga. Bukan. Bukan. Apa yang tradisional? Yang ini yang kedaerahan. Oh. Main karet. Civil War. Nggak apa game apa aja coba diceritain. Gue penasaran karena di era zaman sekarang kan kita udah terpapar sama teknologi, sama sosmed dan kalian masih kekeh untuk bermain game-game zaman dulu gitu lah ya. Nah, kenapa tuh lu milih untuk bermain game kayak gitu? Nah, salah satunya itu sih. Salah satunya kita mencoba buat mengenalkan permainan zaman dulu ke anak-anak generasi sekarang gitu. Dimana kan kebanyakan anak-anak generasi sekarang itu main handphone. Angel teman tuturanmu. Ya. Main Mobile Legend gitu. Sialah, pecah. Atau enggak rebahan lah mungkin. Ya. Jadi lu nggak suka orang Mobile Legend? Suka. Lu benci sama Free Fire? Enggak ya? Bahkan lebih sedikit bergeraknya gitu. Oh. Lu anggap mereka kafir gitu ya? Itu udah lumayan mantap itu. Framingnya the best itu mah. Udah agama gitu. Terbaik kamu. Ya maksudnya seiring perkembangan zaman kan emang pasti ya ini menurut gue ya. Iya. Mungkin ada banyak orang tua sekarang ada lahan bermain aja dikit gitu loh. Betul. Udah gak ada lahan kosong, lapangan buat tempat bermain umum. Jadi akhirnya playground atau space untuk bermain ya cuma ada di rumah dan itu biasanya dikembangkannya lewat gadget ya. Iya. Gitu loh. Sekarang kenapa lu pengen kekeh ngotot kalau emang ternyata sarana bermainnya udah nggak ada gitu loh. Hampir nggak ada lah. Iya. Jawab buru. Oke, relax. Jadi sebenarnya ya kita bersyukur di Jakarta itu masih banyak taman, terus masih banyak tempat-tempat lahan gitu. Kayak kita sendiri itu pertama kali main itu di GBK. Gebek, anjing gede banget tapi. Iya sih gede sih, tamannya gede sih. Parkiran aja luas. Itu bukan taman lagi sudah tambah. Ada B-nya. Tamban gede banget. Emang luas banget GBK. Nah, terus? Nah, terus juga kalau di Tangerang itu juga kan ada alun-alun kota Tangerang gitu. Ya, Itu juga tamannya luas kan. Ada lapangan benteng. Iya, ada lapangan benteng. Di Emang Tebet juga ada lapangan, ada iya. taman. Iya, pokoknya kawasan hijau tuh sebenarnya masih ada lah gitu. Iya, Oke. masih ada. Oke. Agak jauh aja gitu. Lah, terus kenapa kalian bertahan untuk menyuarakan ini jadinya? Belum kejawab nih. Jadi awalnya itu sebenarnya itu gara-gara konten viral. Jadi salah satu selebgram lah istilahnya gitu. Dia main permainan karet sampai akhirnya waktu itu ada teman saya Kiko, dia juga tertarik gitu kayak main karet juga deh di GBK. Dia bikin tuh karetnya sendiri terus main karet. Nah, ternyata antusiasme orang untuk join main karet itu besar. Sampai akhirnya saya bilang gitu, kalau seandainya antusiasmenya tinggi, kenapa nggak sekalian dibikin komunitas aja gitu. Soalnya biar gimana caranya orang-orang itu tahu kalau seandainya kita main atau enggak, kan kalau nggak ada komunitas nih, nggak ada info di IG gitu. Tiba-tiba kita mager gitu buat ke GBK gitu. Udah aja kan bingung kan orangnya gitu. Seenggaknya ada wadah untuk ngasih tahu info itu gitu. Tapi gak disangka kalau seandainya antusiasmenya itu tinggi banget gitu. Kayak langsung 100, 200, 300, 400 sampai Tapi sekarang. tante kan yang main? Banyaknya anak muda. Anak muda ya? Tante-tante ada. Soalnya kan jadi nostalgia gitu kan. Nostalgia. Maksudnya lo tante-tante tuh maksudnya usianya udah di atas 40 gitu. Enggak, range umurnya berapa deh?
Nggak terbatas sih kita untuk range umurnya. Rata-rata. Rata-rata dia mungkin di 25 sampai 30-an, 20 sampai 30-an. iya. 20 sampai 30-an. Gen Z. 20. Kan mahasiswi juga 20-an. Tapi udah punya ponakan itu biasanya. Iya, ponakannya manggil tante. Lu manggilnya apa? Hah? Lu manggilnya apa? Onti sekarang. Kan kalau misalnya lu manggilnya tante-tante kan berarti kan harus di atas lu. Oh iya sih. Udah, fine, sorry. Nah, 20. range-nya 20 sampai 30-an. 20 sampai 30-an. Iya. Berarti emang yang waktu dulunya mungkin masih mengalami permainan-permainan offline kayak gini ya. Iya, betul. Permainan-permainan Betul. tradisional kayak gini ya. Oke nih, gue setelah kemudian kan tadi kan berawal dari sebuah postingan, kemudian muncullah inisiasi jadi, kenapa nggak dibikin komunitas aja gitu. Nah, start kapan tuh komunitas ini ada? 8 Agustus Wih, tahun kemarin. 2024 berarti Iya, baru? iya. Oh baru. Iya. Gue kira udah lama. Baru Baru. kita baru. Sorry, 9 bulan. gue boleh tanya nggak? Siapa sih selebgram yang kemudian main karet itu? Aduh, lupa kalau username-nya. Parah. Itu tuh nabi kalian. Hadirnya kalian karena dia, parah dilupain. Iya loh, kitab suci yang akan ada di tempat permainan tersebut itu dia Dari dia itu sebetulnya. Biasanya kan gitu. Orang yang penting suka dilupakan. Maksud lo Munir. Waduh. Kan ada istrinya yang bunuh. Menir. Punya Menir itu. Itu nah, 8 Agustus 2024. Iya. Nah, berarti udah langsung tuh pengurusnya, ada ketua, ada gitu segala macam Iya, ada. betul, Sesuai betul. sama seperti halnya komunitas lah. Iya. Ya, ketuanya siapa namanya? Ketuanya Kiko. Oh, namanya Kiko yang tadi itu Iya. ya. Ya Kemudian ampun nggak? Hah? Ya ampun nggak? Kiko. Ya ampun. Ya ampun, itu Bando ya? Sorry. Kiko. Enak tahu. Itu enak tahu. Enak tahu. Kiko enak tahu. Bando. Kalau Kiko hobinya samak, kalau Koki masak. Aduh. Balik aja. Ini gap umur begini ya. Kiko, nah dia tadi yang kemudian pertama kali main karet itu yang ternyata mengundang perhatian banyak orang. Iya, dia yang selebgram menginisiasi. juga? Oh, bukan. Bukan. Dia masyarakat biasa. sipil, Iya, masyarakat sipil. Oh, dia masyarakat sipil yang emang mau menggeser itu tadi. Selebgram tadi. Dia yang pengen Inisiasi juga. inisiasi untuk menggeser itu. Inisiasi untuk main. Jangan di framing. Tolong ya Kalau Bapak. main karet tuh berarti karet-karet yang ini ya, yang kata Yang disimpul, yang jadi panjang. Iya, ada yang semata kaki, sedengkul, Iya, Iya, betul. iya. sepinggang. Biasanya kita start dari paling bawah, Paling terus bawah, ke mata kaki. neraka. Paling bawah neraka tuh, di bawah tuh paling neraka. Nah, kan ada mata kaki. Nah, gue tuh baru inget. Kenapa pas di daerah keintiman namanya IPIS? Ipis, emang ya? Iya bener, ipis. IPIS. Tempat pipis apa gimana? Iya, tempat pipis. Kenapa IPIS? Emang tempat pipis. Emang nggak ada. Nah, kita nggak tahu sih itu Gua dari kira mana. lu bisa memaknainya itu. Soalnya beda nih, gue waktu zaman gue kecil gak ada istilah itu. Oh. Jadi cuma sepinggang, sejengkal, merdeka. Terakhir tuh merdeka. Iya, merdeka. Oh ya, Terakhir merdeka ini. Jongkok dulu, pertamanya nggak ada gue semata kaki. Jongkok, terus pinggang, abis itu sekepala, habis kepala sejengkal, habis itu baru merdeka. Tapi harus sama tuh tingginya. Nggak boleh yang satu gua yang satu ucok baba kan? Nggak boleh. Jadi turun dong. Iya. Tapi biasanya tiap gang emang beda-beda sih aturannya. Oh gitu. Tiap gang emang beda-beda aturannya. Iya. Kalau dulu ada yang sedang jongkok. Bahkan mungkin tiap tahun kali nanti ganti-ganti aturannya. Aturan apa tuh? Kalau waktu zaman gua gitu ya kayaknya cuma ada 5 level itu doang gitu kalau untuk main karet ya. Gua nggak tahu setelah itu kan, mungkin setelah ya makanya gua baru dengar tuh kalau masalah ipis tuh gua baru dengar. Gua cuma tahunya sepinggang, sekepala, sejengkal, merdeka. Udah gitu doang. Itu yang Mungkin merdeka. zaman dulu kali karena kita masih kecil ya, terus gigi kita kan ompong gitu nggak bisa nyebut, makanya Emis. Ivis. Iya kali mungkin. Lidahnya kepotong kayaknya. Kan nggak ada R-nya. Kalaupun gigi lo ompong emang kenapa? Ya makanya. Ipis tuh di sini nih, Ipis
ipis nih di sini nih. Dimasukin ke sini bukan di pinggang, dimasukin. Iya. Iya, betul, Dimasukin. betul. Epis dia dimasukin. Sama jongkok ketinggian mana tuh? Tinggian nipis. Tinggian nipis. Masa sih? Jongkok di bawah. kan Ke bawah gini kan, ditaruh Jongkok begini. Iya. Nah, terus ipis gitu. Iya, IP. Oh. Berdiri dulu. Dan untungnya zaman dulu tuh nggak ada yang cabul lah ya bocah ya. Soalnya kan Nggak pas ada. diipis kan gini. Kalau yang cabul kan karetnya di. Anjir jorok. Jarak. Oh, memang. Bacot. Udah frontal banget udah parah. Terlalu itu. Ada game apa lagi tuh? Yang lu Selain karet, nah setelah terbentuk kan kemudian kan dia menginisiasi pakai karet. Nanti Iya. setelah ngumpul baru kan pasti ada dong istilahnya pemikiran-pemikiran baru nih setelah anggotanya banyak. Mulai tuh ngerancang game apa lagi nih yang sebenarnya patut untuk kita perkenalkan di dunia luar gitu. Iya, nah. Apa aja yang akhirnya kalian putuskan untuk Nah tadi tuh ternyata pas kumpul ternyata banyak juga loh orang-orang yang main permainan zaman dulu ini gitu. Salah satunya mungkin ada tak benteng. Pernah main tak benteng nggak? benteng kalah tua. Ada yang kalah tua. Istilah kalah tua. Ah lu nggak tahu lu. Kalah tua tuh kalau misalnya kita megang base kita, terus kita keluar, terus yang musuhnya itu Baru megang. nah kita tuh kalah tua. Oh iya kalah dulu iya. dia duluan megang duluan. Iya 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 iya. kalah tua. Iya iya. Oh itu namanya kalah tua. Kalian harus belajar lagi dari kami lah. Nah makanya bahasa-bahasa itu kan muncul dari orang-orang baru gitu. Iya. Dari orang apa kalah tua? Iya, Dari kalah tua. 2001 anjir. Bukan Gua maksudnya dari Beda daerah, beda daerah. dari 89 begitu. Dari 84. Oke lah, oke. Berarti kalian menamainya apa tuh? namain apa? Tak benteng, tak benteng. Ah bukan. Kalau tadi yang Ini kan gue megang nih. Nah kalau gue udah lama, terus ada yang baru megang. Nah ini kalah tua. Nah kalau kalian tuh namanya bilang apa? apa? Oh kita nggak ada nama spesifik gitu sih. Nah, nggak ada. soalnya gini itu bisa ngotot-ngotot tuh kalau tua, lu yang kalau tua gitu gitu. Ini akte kelahiran gue. Bukan itu. Karena kan nggak ada kadang-kadang nggak ada wasitnya kan. Iya, Jadi iya. saking cepatnya kadang-kadang nggak ada yang tahu siapa yang duluan pegang. Justru serunya di situ. Iya. Cuman maksudnya pas beradu mulutnya gitu loh. Iya, Iya, iya. argumennya. Argumennya kalau dulu kita bilang, lu yang kalah tua, lu yang kalah tua gitu. Oh iya. Terus dulu megang doang. Paling gitu sih. Kan lo nggak bisa, gue duluan yang menyentuh base ini dengan telapak tangan daripada lo yang kemudian telapak tangan itu cuma panjang banget gitu. Gak ada ya kalau di sekarang gak ada ya. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada penyebutan itu. Paling kita ngeliatnya gue megang duluan, gue megang duluan. Nah, gitu. mungkin karena ini kali ya, mereka juga usianya udah lebih dewasa sehingga argumen itu udah Iyalah. banyak terjadi lah ya. Iya, mungkin. Lebih gampang ngalahnya lah kan ya sekarang. Iya. Selain tak benteng apa lagi? Selain tak benteng kita ada tak jongkok tuh biasanya tuh yang sering dimainin. Tak Artis jongkok. Korea, tak jungkok. Jungkok. Artis Korea. Artis Korea. Itu juga jung itu bukan tak. Tak jongkok. Tak jongkok ya. Nah, itu juga bocah populer tuh lari-larian zaman gua biasa tuh. kita kecil ya. Terus apa lagi? Terus ada Ular naga. Nah, ular Ular naga iya. ada Ular juga. naga tuh yang begini ya? Ular naga. Iya, iya. panjangnya. Iya bener Terus begini. ditangkap gitu kan. Iya, bener. Kalau cewek di Jalan-jalan. Ya kalau cewek dipeluk ya. Kalau cewek Nggak gitu kayaknya. enggak. Gue ngincer sih. Gue ngincer yang jaga sih. Ular naga ya. Belum habis aku bacot. Bacot. Saya naga apa lagi? terus ada Ada ini enggak? Ada takadal. Tak ada lah apalagi tuh. Gue baru dengar. Ada yang dua kayu disusun di batu bata gitu, dua kayu terus entar dia dipukul stuck gitu. Enggak ada ya? nah sejauh Beda umur. Oh itu enggak ada. Nggak ada. Ya berarti itu Era-era 2000-an kayaknya. Kayak miskin. ya saya orang miskin, gua saya mah orang kaya. mulu, gua kaya mulu. Bukan gitu maksudnya. Kayak miskin tuh gimana mainnya? Kamu orang kaya. Ya, Oh iya iya iya. Orang Sampai sama miskin. kayak kacang-kacang panjang ya? Prinsipnya. Bukan, ambil anak ini. Iya. Oh, yang dipelukan di belakang. Bukan. Jadi dia Saya ganti Itu orang mah Undertaker. kaya. Undertaker begini. Jadi biasanya orang miskinnya itu minta anak ke orang kaya. Iya, anaknya pelukan di belakang kan? Pegangan gini. Pegangan gini. Iya. Terus. Nggak ada pelukan sih. Coba deh jelasin deh. Gue juga kayaknya lupa deh. Biasanya gini kan, tangannya kan. Nah, terus bilang kayak saya orang kaya, saya orang kaya. Terus yang satunya maju gitu kayak saya orang miskin. Oh, minta saya anak. orang saya miskin. minta Iya. anak namanya siapa gitu. Nah, sebutin namanya.
Terus nanti pas contohnya namanya Udin gitu. Ntar si Udinnya diusir dari orang kayanya. Kayak Enggak, yang menamai itu emang nama asli kah atau memang nama yang di kepala aja? Nggak nama asli. nama biasanya. asli orang itunya, orang-orang kayanya Kan disebut. berarti harus kenalan. Iya. Harus kenal biasanya. Oh, di samping ya? Gue lupa ingat Orang sih. miskin minta anak ke orang kaya. Iya. Emang dia bisa ngidupinnya? Pendidikannya, Sekolahnya. nutrisinya. Betul. Itu yang bikin stunting Indonesia tuh Nah, gitu. Kan ada ini. Awal mulainya gitu. NGB. Makan gigi. Makan gratis. Diganti somai. Tapi itu samping ya, ke samping ya? Samping Iya, jadi- ke samping Jadi, bener. nah. Seingat gue ada kejadian tarik menarik deh itu. Ada gak sih nanti pas terakhir tinggal satu apa ya? Enggak kayaknya. After itu biasanya ke belakang. Jadi enggak deh, bukan. Tetap di Enggak. samping. Tetap ke samping. Sampai akhirnya ntar yang paling panjang jadi kaya, terus yang sendiri nanti terakhir miskin kayak gitu. Oh gitu. Terus dia minta Terus minta lagi. anak lagi, iya. Gitu aja terus. Udah aja terus sampai 2 bulan. Oh, gua inget masih ada yang tarik-tarikan tuh. Itu tarik-tarikan. Pas tinggal satu kalau nggak salah. Ah? Iya, Be- mempertahankan. beda game. Nggak mau kan? ngasih, nggak mau ngasih. Anak pertama soalnya terus kemudian pintar udah kerja juga tuh soalnya. Beda dong, beda. Udah bikin kayak itu anaknya. Sukses. Sukses. Manajer BUMN. Itu yang kata saya doakan kamu orang terkaya di keluarga kamu. Iya, itu dia. Akhirnya gitu. orangnya. Oh, itu. Tapi yang paling sering kalian mainin dari semua permainan yang kemudian ini kan setelah kalian berusaha mempopulerkan, memperkenalkan ke orang banyak, pasti ada dong yang sebenarnya yang paling populer. Yang paling sering dimainkan dan ternyata paling banyak peminatnya. Ada nggak? Ada yang paling minat ya lompat karet Iya, itu ya. karet. Main karet. Main ya? Iya. Itu dulu tuh zamanku tuh permainan perempuan sebenarnya. Perempuan. Iya, tapi laki-laki juga banyak tau yang Banyak bisa. sekarang. Kenapa ya? Kenapa? Ada alasannya nggak kenapa Iya, lompat kenapa karet? laki-laki ya? Kenapa lompat karet itu akhirnya jadi lebih banyak diminati? Ada nggak alasannya sekarang? Mungkin karena istilahnya kita itu hitung-hitung olahraga, tapi tetap fun gitu. Tetap Oh, karena seneng-seneng. lompat. Iya, karena lompat. Tapi gue tahu kenapa juga. Karena dia nggak butuh space banyak nggak sih? Enggak. Semuanya juga nggak butuh space banyak. Luas itu. Oh, polisi maling. Polisi maling tak umpet. Sampai sekarang nggak ketemu orangnya. Karena lompat karet itu banyak tahapannya dia, Mas. Jadi kita BCA. bikin karet dulu. Dinosaurus kan banyak hilang kan gara-gara tentak umpet. Sampai akhirnya nggak ketemu. Gak ketemu bener-bener. Dinosaurus tuh tentak umpet. Meteor itu. Suara Mana dinosaurus ya nggak ada sampai sekarang nggak ketemu nih ya ampun punah. Nggak ngumpet. Padahal mentak umpet itu. yang ngumpet di tanah ya. Naga sama. Mentak umpet itu. Taunya lagi permainan zaman dulu ya. Dharma. Apa? Jadi Ya apa? itu banyak tahapannya. Jadi kita ngikat karetnya dulu rame-rame gitu. Habis ngikat karetnya baru kita Oh bikin simpulnya dulu. Iya, bikin simpulnya dulu, terus kita Iya. nentuin nih tim mana gitu, terus diadut yang jaga siapa gitu. Semakin tinggi yang jaga tuh semakin susah tuh loncatnya tuh. Iya, Oh iya. iya kan juga kalau misalkan setinggi kita nih, terus yang Merdeka itu siapa yang lompat? Orang Nias. Rata-rata Orang Nias. enggak, udah ada yang pakai apa? Helikopter kan ya? Itu lewat aja. Itu mah lewat aja. Tapi biasanya kalau udah tinggi gitu ada trik-triknya sih ya, Bang. Iya. Apa dia ini kan salah? Ada yang pakai Salto. meroda ya, ada yang apa yang meroda. Iya. Iya. Iya, Ada kayak gitu. salto. Terus ada yang biasanya sebutnya ganti baju ya. Iya. Ganti baju, Motoran. gitu. Ganti baju gimana? Jadi Diputar gitu, dililit, tak, terus ntar dilepas lagi kayak gitu. Oh. Itu ganti baju. Terus ada motoran. Motoran gimana? Kalau motoran ditahan sama seorang, Ah. ntar naiknya berlima. Terus pas udah berlima dilepas karetnya. ah, ya gini. Iya, Iya, digini. iya, ditahan terus masuk rame-rame gitu. Jadi semakin tinggi ada apa? Challenge-nya masing-masing sih. Iya. Cuman yang benar-benar loncat sampai merdeka bisa ada gitu. Oh ada. Iya, cuman biasanya orang-orang yang atletik sih. Atletis. Iya. Atletis. Kemarin dia di parkur. Anak-anak parkur. Terus ada orangnya. ada di Tangerang tuh kemarin ada di alun-alun tuh anak sepak takraw dia. Oh iya. Betul. Kakinya sampai atas dia. kerjaan. Sampai apalagi saya kan tinggi ya, dia sampai nyampe tuh. Iya sepak takraw pasti bisa tuh soalnya kan dia udah biasa tendangan salto Iya, gitu kan ya. dan juga harus tinggi kan ya, begitu. Ngelawatin net kan. Heeh. Lompatannya iya benar Lewat juga dia tuh. kakinya. Gua juga Buat yang lewat volley juga bisa
Apa? atlet volley. Oh iya. Iya. Di cemes. Volley kan lompatnya tinggi tuh orang-orangnya. Nah pas lompat karet tinggi juga dia. Nyampe juga jadi. Tapi kan si karet ini nggak apa-apa kan, turun begini mah nggak apa-apa Nggak kan. Yang apa-apa. penting Iya. lewatin Iya, kan? obstacle. Yang Iya, nggak iya. boleh kena badan tuh kalau nggak salah sepinggang ya? Sepinggang Iya, ya, sepinggang belum boleh Atasnya tuh kena. nggak boleh kena badan, sepinggang, nggak boleh kena terus pinggang. Selebihnya boleh kena. Oh dari sini ke sini nggak boleh. Nggak boleh. Sepinggang masih boleh, masih nggak boleh kena. Jadi kalau sepinggang tuh loncatannya nggak boleh kena. Tapi kalau udah ngelewatin sepinggang, setahu gue boleh kena. Iya, boleh, Jadi boleh. istilahnya karet set gitu tuh boleh. Makanya boleh meroda dan segala macam tuh ya. Iya, cuman nggak boleh injak bumi istilahnya. Nggak boleh sampai keinjak ke tanah. Walaupun kena karetnya, cuman jangan sampai Oh keinjak. iya, tanah karetnya tuh nggak boleh kena. Nggak boleh keinjak, iya. betul. Iya berarti kayak bener-bener yang atlet yang pakai tongkat gitu kan? Iya. Gitu kan. Betul. Penting nggak nyentuh. Nah, setelah ngumpul nih, pasti kan pertamanya berapa orang? Pertama kali ngumpul ya? Pertama itu kalau ini pertama kali. Bener-bener pertama deh. Bener-bener pertama. Pertama setelah si Kiko itu main, setelah kan berarti kan begitu udah, kita nggak bikin komunitas, nah itu berapa orang tuh? Kalau itu dulu sampai 300 lebih. Udah 300? Iya. Rame waktu itu. Iya. Pusing banget makanya ngurusnya waktu itu. Sampai kayak ini gimana gitu. Bapak Nadal kan? Iya, bapak kan pusing banget kan. Berarti karetnya banyak banget. Iya. Itu Iya, berapa karetnya nasi banyak. Padang itu. Semuanya pasti pesannya pedes tuh biar karetnya 2. Dikumpulin. Nanti semua member ya biar kumpulin karet, kalau pesen nasi Padang sama gado-gado yang pedes ya. Karetnya 2. Dicicil, karetnya dicicil. Ada pedes banget anjing karetnya 5. Nah, setelah 300 itu muncul sendirinya ketika si Kiko main sama kalian di GBK. Iya. Nah, langsung setelah dapet. itu ngumpulin orang-orang baru lagi ada nggak? Ada. Itu gimana cara ngerekrutnya? Orang-orang langsung gabung grup WhatsApp sih. Oh, main kayak tebar jala ya. Udah siapapun yang masuk boleh lah. Iya. Nggak ada kualifikasi kayak lompatan lu cemen nggak boleh gitu. Iya, nggak ada sih. Sampai sekarang kita masih ketentuannya itu cuman nggak boleh ngedrama doang sih. Oh, nggak boleh Sisanya toxic. Iya, Toxic, toxic. betul. Toxic. Kalau toxic langsung di kick biasanya. Oh gitu? Iya. Jadi bahasan yang ada di grup tuh apaan aja? Biasanya kita bahas macam-macam sih. Random sih, random Iya. aja sih. Random aja, jadi apa Biasanya aja udah. kulineran bareng gitu-gitu kalau di grup. Bener nyari karet. Kulineran banget. Kan makanan pedes ya. Masih padang bareng, masih Mas, padangan bareng. makannya di sini kenapa minta dibungkus semua? Bacot. Ya, tapi itu kenapa mereka tertarik? Mereka taunya dari mana? Taunya itu macam-macam. Ada yang dari TikTok, ada yang dari Twitter, ada yang dari Oh, Instagram. berarti TikTok kalian rame dong? Waktu itu TikToknya itu ada salah satu dari tim inti juga, itu namanya Mohi. Dia itu suka bikin konten TikTok. Nah, konten-konten TikTok dia itu rame kayak gitu pas bahas permainan tradisional ini. Oh pas bah. Tapi memang awalnya selebgram bukan juga. Dia ya seleb TikTok gitu. Aha. Biasanya bahas kontennya itu keseharian hidup dia. Cuman Oke. pas ini bahas karet. Ternyata FYP semua Oh, kontennya. ternyata Viral, yang lebih sempat laku viral. karet daripada kehidupan dia. Emang kok kesana sih saya maaf ya. Kehidupannya kurang menarik. Salah karet Kehidupannya kan menarik menarik. sih. Iya lagi. Iya lagi. Maaf Oke. Mohi. Jadi gara-gara dia juga tuh ya. Jadi salah satu cara media orang kemudian tertarik terhadap kalian tuh ternyata lewat sosial media. Iya, Iya. betul. Dan orang bebas masuk, siapa aja boleh masuk. Tapi banyak kayak kemudian cuma sekedar masuk tapi ternyata nggak pernah ngumpul untuk ikutan bermain, ada banyak lah ya pasti. Banyak yang masuk buat nyari cewek doang, banyak. Oh Banyak iya yang karena masuk karet tuh cewek ya. Iya sih. Cuman ujung-ujungnya ya ketahuan kan, misalnya ada yang laporan. Ketapel. Ini bocah ngaceng-ngaceng mulu nih. Karetnya bukan kondom di sini ya, beneran ya. Salah karet. Itu bukan salah karet kalian. Berat. Tapi gini, ini kan bisa dibilang menurut gua ya range usianya itu pendek loh, karena nggak banyak pasti yang tahu. Gua pengen tahu adalah ada nggak yang bener-bener anak sekarang yang ternyata tertarik, yang usia
Ya gue anggap kayaknya kalau umur 15 sampai 20 tahun nggak kenal deh permainan ini. Iya betul. Contohnya nih ya, gue punya anak umur 16 tahun. Dia pas di waktu kecilnya dia aja udah nggak kenal dengan permainan ini. Berarti kan sama sekali nggak ada paparan tentang permainan ini. Otomatis nggak tahu sama sekali. Nah ada nggak tapi yang usia-usia segitu tapi tertarik untuk masuk? Ada paling bisa kehitung jari sih bang. Pernah ikutan main? Pernah ikutan main, ada anak sekolah, kalau di Tangerang ada anak sekolah dia. SMP, sekolah. SMA. SMA, anak-anak SMA. Ada sekitar 5-6an orang lah, anak-anak SMA. Oke. Gitu. Alasannya kenapa dia ikut? Nah nggak tahu deh, mungkin eksplorasi permainan baru kali, karena dulu zaman kecil mereka nggak pada main permainan ini gitu. Iya. Ya seru nih, rame, silaturahmi, kenalan baru dan lain-lain. Bertahan gak sih dia? Kenapa? Bertahan gak sama Masih Masih bertahan. oke lah ya? Iya masih oke. Nah, kalau sudah ngumpul kayak gitu, ya, misalnya ya beda usia lah, gitu ya. Ini kan biasanya kalau sebenarnya sejujurnya kalau misalnya zaman gua dulu, kan seumuran nih mainnya deh. Terus kalau ada yang lebih tua kan berarti nggak boleh ikutan loh. Canggung. Aneh gitu loh, karena biasanya aturan permainannya jadi rusak gara-gara senioritas. Betul. Nah ini kalau yang kayak sekarang situasinya kayak gimana sih, gue ngebayanginnya tuh soalnya gini, kadang-kadang ya kalau gue suruh mengingat masa kecil gue gitu, yang seru adalah ketika kita berantem ributnya soal masalah aturan. Iya benar. Ini sekarang masih ada nggak? Masih ada karena bener tadi setiap gang itu aturannya beda-beda gitu. Kayak misalnya kita lagi main tabenteng gitu tadi, kira-kira ini dia boleh nggak menyelinap ke belakang gitu atau enggak gimana gitu. Aturan itu tiap permainan Oh ada ada. nggak boleh emang? Ada yang nggak boleh, Nyelinap ke belakang nggak boleh? Nggak boleh. Aneh Jadi banget. cuma sebatas Padahal sekotak itu Itu doang. kan trik ya? Iya. Ada yang kemudian muter dulu lari. Muter dulu. Dulu gue punya sekolah, itu sebelahnya tuh, jadi sekolah gue tuh sekolah Islam yang yayasan. Jadi gede banget di Cijantung, ya, namanya SD Sudirman. Nah di samping lapangan bermain kita itu ada masjid gede banget. Iya. Jadi kadang-kadang kita triknya adalah muterin masjid dulu. Muter. Biar nggak ketahuan ya. Untuk dapetin sampai ada di belakang pohon yang tempat bentengnya lawan gitu. Nanti diam-diam ngindik-ngindik gitu. Nah. Iya, tapi tetap disetujuin aturan yang banyak sih. Aturan Betul. yang kebanyakan orang gitu. Boleh berarti Aturan kebanyakan orang harusnya yang disetujui ya. Iya. Baru tani kan enggak. Kacau. Tapi kan duitnya banyakan yang setuju. Iya, ayo kita lanjut lagi nih, permainan apa lagi nih. Nah, yang berikutnya ini yang gue juga penasaran gitu ya. Kalian pernah ngelakuin kegiatan ini gak sih? Kayak semacam edukasi ke SMA. SMP, SMA, SD bahkan gitu. Datang ke sekolah, visit school, memperkenalkan ini ke anak-anak kecil sekarang gitu. Pernah gak? Kalau di komunitas bermain itu kemarin di Tangerang itu udah ada sekolah sih yang mencoba mengajukan untuk mengenalkan permainan zaman dulu ini ke sekolah-sekolahnya iya. Tapi itu karena kepotong sama libur sekolah ya sama Ramadan juga jadi belum sempat terlaksana sih. Tapi kita mau banget gitu memperkenalkan permainan-permainan zaman dulu kita supaya teman-teman sekarang tahu permainan-permainan yang kita lakuin di zaman dulu gitu. Ternyata seseru ini loh permainan ini. Iya, tapi emang gini ya, permainan yang zaman dulu tuh menurut gua adrenalinnya beda. Karena kita pakai fisikal kan. Iya, betul. Motorik dan fisikal kita tuh bekerja gitu. Kayak misalnya nih, pasti dulu tuh di kelompok kita ada jagoannya. Kalau main tak benteng yang larinya paling cepat, kita akan rebutan tuh jadi temannya dia gitu kan. Kalau gambreng nanti lu hitam ya nanti. Hitam. Gambreng kok putih monyet. Iya benar. Ada tuh masih jadi jagoannya kan, dia larinya cepet dan segala macem lah. Pokoknya kalau dia udah lari nggak ada yang bisa ngenain aja. Kenceng banget. Karena kencengnya gitu. Nah, kalau yang di sekarang ini kan menurut gue ya permainan skill kayak gitu tuh motorik gitu kan udah jarang yang ngelatih ya. Nah itu ada nggak yang misalnya di kalian ini yang emang apa ya secara kebetulan ternyata atlet ikut bergabung gitu? Banyak. Oh ya? Iya banyak.
Yang kan kita itu pertama kali berdiri juga kan di GBK ya. Terus sampai sekarang juga rutinnya itu di GBK ya. Jadi yang ikut juga banyak yang abis lari, terus mungkin abis badminton, terus abis yang lain-lain gitu. Kayak ada atlet renang juga ada gitu. Kayak dari sana lah mereka ikut gabung dan Dari emang kolam renang tuh langsung gabung. langsung loncat. Dari akuatik. Iya, dari akuatik loncat gak sih? Cuman ya emang kalau dari ya karena permainannya itu kita lebih banyaknya fisik ya kalau permainan tradisional itu. Nah kalau masih kecil kan masih nggak terlalu kelihatan ya bedanya ya. Cuman kalau seandainya seumuran sekarang atlet yang ikutan, wah itu jomplang banget pasti. Kayak contohnya karet, kalau seandainya yang ikutnya ya tadi ya atlet volley atau mungkin atlet yang sering loncat-loncat tinggi, sampai merdeka biasa aja gitu kayak tinggal loncat gitu. Beda sama yang Anak SMA yang tadi. kita yang jarang olahraga Oke, gitu kan oke. pas loncat merdeka kayak Masya Allah gitu. Tapi kalau biasanya kalau sekarang lebih ke kita punya strategi gitu sih. Jadi Iya, misalnya main tabenteng yang badannya rada besar gitu. Iya. Dia udah jaga aja sih. Jadi tiang. Kasian banget sama aja kayak dulu zaman dulu kalau nggak bisa main bola sudah jadi kiper. Kiper. Iya lagi. Lu nggak bisa lari jadi kiper aja jadi kiper. Bagian di apa istilahnya? Digebok. Di center. Di tajong. Iya. Terus yang rada panjang biasanya nyambungin aliran bentengnya gitu. Kalau yang rada kurus biasanya tukang ngider dah tuh. Tukang lari. Iya. Jadi lebih punya strategi sih. Kalau kecil kan asal-asalan tuh. Tapi gini, permainan zaman dulu kan banyak banget nih. Banyak banget. Itu 1800. Hah? 1800 loh kata mereka. Gua aja mungkin nggak tahu semuanya gitu kan ya. Nah, tapi yang kemudian kalian coba untuk diangkat di komunitas kalian tapi ternyata nggak laku, ada nggak? Nggak laku tuh kalau sampai sekarang ya orang-orang excited aja main. Cuma permasalahan itu biasanya kalau seandainya permainannya itu terbatas. Kayak contohnya gobak sodor. Gobak sodor itu kalau seandainya masih agak sepi nih yang datang. Soalnya biasanya kan mulai rame datang tuh jam 8:30 ke atas. Nah tapi 8:30 ke bawah dari jam 7 sampai 8:30 tuh agak sepi kan. Itu bisa main gobak sodor. Cuman kalau udah rame susah main gobak sodor. Gak enak, Gak mungkin kan ganti-gantian. sepanjang sampai GBK gitu. Berapa lawan berapa sih? 3 lawan 3 ya? Galaksin. 3 lawan Iya, 3? Galaxy betul. 3 lawan Beda-beda. Beda-beda. Kalau 4 sama 4 ya berarti 4-4. Iya. Iya, bisa 55, 66 gitu. Oke. Tergantung muat lapangannya Iya, juga muat sih. lapangannya. Gobak sodor termasuk yang tidak memorable di gue. Lupa Gini. berapa orang. Iya, tapi maksudnya berapa orang buat Iya, kesana iya, tuh gue iya, nggak iya. inget. Asal seimbang aja sih. Ini banyaknya itu tergantung lapangannya selebar apa. Iya. Tapi kan bener sih kalau misalnya orangnya banyak, areanya kecil kan itu nggak bisa dimainin Juga juga ya. main bareng-bareng. Itu paling enak karet emang. Paling enak karet ya bener. Space-nya nggak luas. Betul. Ya. Karet sama bentengan sih enak. Benteng. Oh benteng rame-rame bisa. Bisa. Benteng bisa Itu rame-rame. benteng Takeshi rame-rame. Justru rame kayak keroyokan gitu loh jadi. Iya kayak Cuman kan Spartan. Iya. Sorry. Kalau dulu zaman gue dulu bentengnya itu adalah pohon. Nah kalau sekarang apa? Tiang. Di GBK kan banyak tiang Banyak tuh. tiang. Tiang Kalau- Kalau pohon kan gede tuh diameternya. Jadi nggak tahu tuh. Jadi bisa nyelip. Nah kalau tiang kan sebenarnya lo tinggal 4 orang keliling Udah aman tuh. Aman, bisa iya, betul. dipegang. Cuman biasanya ada aja yang nyelinap-nyelinap Iya. ke belakang. Kadang soalnya kan itu kan kita kan stranger ya, jadi nggak semua orang kenal. Kadang ada yang jadi stranger jalan biasa aja, tiba-tiba Lucu tuh. Iya. Lucu tuh. Tiba-tiba Pakai megang. kacamata hitam bawa anjing. Ada yang dagang ke tempat sayur. Ada yang bawa. Mau ke tempat sayur? Mau. Itu lebih asik sih. Lebih modern. Jualan lonsai. ada yang pura-pura jogging, tiba-tiba benteng. Iya. Gitu. Bagus itu. Nah, pura-pura jogging. Iya, pura-pura jogging. Iya, jadi kayak bagus. Nah, tapi Ada tantangan sendiri nggak sih untuk Iya. untuk di komunitas ini untuk nyebarin bahwa ini game seru loh teman-teman gitu. Sejauh ini natural aja sih ya Bal ya. Jadi mungkin karena teman-teman juga banyak yang mau bernostalgia gitu, kangen sama permainan-permainan zaman dulu. Jadi paling natural aja sih sejauh ini.
Cuman tantangannya paling ya kalau udah keseringan kita butuh permainan yang baru lagi, Refreshment. eksplorasi Iya, betul. permainan baru lagi gitu. Mungkin dari wilayahnya ada permainan apa, boleh nih disalurin main ini gitu. Kayak misalnya Kalian tuh ketemu berapa kali dalam waktu 1 bulan lah? Kan seminggu seminggu sekali. sekali. Seminggu sekali? Seminggu Oh, sekali. rutin bener. Rutin itu udah kalau seminggu sekali sih. Udah eksklusif. Dan pasti di GBK? Iya. Iya. Dan yang paling sering dimainin karet sama penteng itu? Iya. Iya kan? Sorry, gue mau ngebayangin dong. Kalian datang nih, anggaplah yang datang biasanya berapa orang? 100-an. Buset, terus kemudian kalian memutuskan mainnya gimana? Langsung Bagi, mencar beberapa dibagi grup ya, gitu? dibagi beberapa Iya. grup. Betul. Biasanya 3-4. Sama ngusir 80 orang. Lu gak bisa ikutan ya, lu muka lu gak enak dilihat. Jogging aja sana, jogging. Nah misalnya udah 100 orang nih, dibagi 4 grup. Iya. Ya kita anggaplah ganjil 25-25. Makanya. Bagi 5 lah, 20-20 gitu ya. 26-24 bisa. Nah itu sih dapat kalah dong. Kita anggap aja sama lah 20-20 Oh, iya. gitu misalnya. Nah di masing-masing grup ini mainnya gantian atau yang 20 ini lawan 20 ini ya, 10 ini lawan 10 ini ya. Kayak cup gitu. Kayak Tiap grup beda permainan. Makanya kalau seandainya mungkin yang 126, yang 124 itu nggak masalah. Karena nggak ketemu. Beda permainan. Kayak grup A dia lompat karet. Grup B petak jongkok. Grup C bentengan gitu. Ntar di grup C itu dibagi 2 lagi gitu. Terus di grup A dibagi 2 lagi gitu. Biasanya kayak gitu. Di GBK di mananya? di taman-taman ya kan? Plaza Tenggara sebelah softball. Sampai softball. Oh, Gua nggak tahu. Plaza Tenggara deket softball. Gue bisa ngebayangin kalau gitu. Yang berarti deket pelataran ya? Iya. Sudah deket pelataran ya? Iya. Kalau Oke. mau lebih deket kita ada di alun-alun Ahmad Yani setiap bulan sekali biasanya. Alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang. Nah, pernah bikin lombanya nggak? Lombanya itu belum. Karena kita kan baru ya. Kita kalau sekarang itu fokusnya gimana caranya dikenal dulu. Soalnya kan istilahnya yang pertama itu dikenal, terus yang kedua itu gimana caranya aturan mainnya itu sesuai sama Sama. kita dulu gitu, sama Kayak dulu. dipakemin dulu ya. Iya, Iya, dipakemin dipakemin. dulu. Ya. Gitu. Baru dari sana harapannya sih benar-benar kita ada lomba. Kalau Reguler lomba lah ya. karet ada sih. Biasanya lomba karet itu kalau ada sponsor nih ngasih hadiah gitu. Ntar lomba karet gitu. Siapa yang mungkin beres sampai merdeka duluan itu yang menang kayak gitu. Dapat hadiahnya. Sponsor utama. Perorangan berarti? Iya, kalau per kelompok itu pernah Kasian lomba. banget yang jadi megangin. Yang dapat tadi udah otomatis. Udah otomatis nggak dapat. Kasian banget. Biasanya kalau lomba karet itu tiap yang kena langsung jaga. Ya. Gantian. Kena langsung jaga. Jadi rolling. Terus yang itunya nyobain kayak gitu. Oh, oke. Iya. Itu sponsor utamanya udah kebayang tuh gua. Apaan? Payakumbuh. Boleh juga nih karet nih ya nggak? Nanti karetnya jangan dibuang ya. Habis main. Sama gado-gado boplok. Jangan dibuang ya karetnya, dikumpulin semuanya. buat kalau pesen pedes. Nah, tapi gua sih tetap masih masih bertanya-tanya gitu kan ya. Bisa nggak ya ini nyampe ke anak-anak sekarang menurut kalian deh? Kayak anak-anak umur 2 hari. Ya, enggak sehari lebih lah. Si merah udah main. Hari-hari belum dikubur. Belum digunting. Ah itu gimana? Jangan nyusu dulu ya nak ya, main karet dulu ya. Nenek, nano. Karet dulu, nano. Malah orang gila. Orang gila. Boleh. Kalau seandainya itu sih memungkinkan ya dalam artian mungkin selain edukasi dari ke sekolah-sekolah ya yang rencana ke depannya gitu. Sebenarnya dari sekarang juga udah mulai bisa masuk itu dari orang tuanya. Kebetulan orang tua milenial, Gen Z kan udah banyak yang punya anak ya. Iya, ikut main terus dia bawa anaknya, terus anaknya tahu gitu. Diperkenalkan. Iya, gitu. diperkenalkan. Minimal di circle internal kalian tuh anak-anaknya tahu lah ya gitu. Iya, Iya, betul, iya. betul. Ya walaupun
ya emang berat sih bersaing sama gadget, sama PS5, kacau. sama handphone tuh udah berat banget menurut gua. Karena Karena Instagram aja udah berat gitu. iya bersaing sama Lawan TikToknya sos- udah berat. Iya, TikToknya berat. Kayaknya sekarang tuh apa ya, dunia sosial media, dunia gadget, dunia dalam genggaman itu udah jauh lebih menarik kayaknya Iya, buat betul, anak-anak betul, sekarang dibandingin harus berkumpul, karena mewarnai, menggambar itu aja udah sulit tuh. Sudah Ya. sulit betul. Dibandingin untuk bermain seperti permainan-permainan tradisional zaman dulu ya. Tapi ini gue kan termasuk yang mengalami era itu ya. Takada nggak ada, gue pengen ngetes lagi nih. Tak ada. Iya, Nggak tahu gua. gue nyesel banget itu nggak ada, ternyata kalian nggak tahu. Gue termasuk salah satu yang menggemari itu soalnya dibandingin yang lain. Boleh nanti kita sosialisasiin tak Nah, Takada tuh. Menurut gue sangat menarik karena emang skillful banget gitu loh. Jadi jadi sampai berapa kali itu nanti gue lupa ya aturannya. Misalnya kita lempar ke atas, diginiin, terus bisa boleh gini, tak 1 2 3 4 5, Paling- dan kalau berhasil 5 kali itu kayak dihitung jumlah hukumannya. Oke. Kalau lo berhasil 3, jumlah hukuman 3 kali apa gitu. Kalau 5 kali apa. Kalau di gua dulu gitu. Jadi udah jadi kan gini nih. Nah kita gini nih. Tang. Terus dia melayang gini. Nah, baru pukul-pukul. Tak. Deng. Baru Nah. kalau udah dapat 3 kepukul berarti lu ngukum orang 3 tuh. Tiga kali apa gitu. Zaman gua tuh dulu gitu. Selain takada tuh apa ya? Itu pakai kayu, dua-duanya pakai kayu. 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 Jadi kayu pendek sama kayu panjang. Ini kayu pendeknya, ini kayu panjangnya gitu. Nah kayu pendek ini kayak bola. Dia yang kemudian melayang kemana-mana. Tapi kalau berhasil ditangkap, ya lo kalah. Itu bener-bener lebih jadul lagi kayaknya. Itu kan manfaatin ini kan alam kan. Alam, betul. Jadi metik Ranting. Iya. Tapi ada juga yang bikin. Jadi kita misalnya sapu emak kita udah gak kepake nih. Oke. Terus dipotong. Dipotong. Takada, galasin ada, gobak sodor ya. Iya. Sodor. Apalagi ya? Batu 7 ada nggak batu 7? Ada, gua batu 7. Bintang 7. Itu Enggak, Puyir dong. Itu puyir. Batu 7. Batu tulis. Batu 7. Itu prasasti. Pasti. Oh, itu udah jadul lagi. Taplak meja. Taplak meja. Ada, Yang ada. yang apa yang 1 2 3 4. Iya, Iya. itu ada gua. Apa ya? Zaman Petak umpet sih, yang mungkin kita semua orang tahu, cuma belum pernah dicoba di kita. iya soalnya lapangan terbuka. Lapangan Mau terbuka. ngumpet Iya. mana? Ngumpet Iya, di mana? Bener. Tak umpet gue pernah. Sampai sekarang lagi dinosaurus gak ketemu tuh udah ngumpet. Lagi ngumpet ya? Udah gak punah akhirnya saking gak Jangan ketemu. ngomongin tak umpet lah, gue dimusuhin sama temen gue. Kenapa emangnya? Soalnya waktu gue ngumpet gue pulang. Emang biasanya kayak gitu. Iya. Monyet. Pengen banget jago. Pengen Cari banget jago. kemana-mana, dulu gak ada HP kan. Permainan anak kecil apa ya? Maling kelapa. maling mangga. Apa ya? Gangsing. Oh gangsing. Gangsing ada? Diputer. Gangsing ada. Gini. Tapi kita belum pernah mainin sih itu. Kalau yoyo gitu-gitu? Yoyo kayu tapi. Ya, belum. Yoyo kayu. Bukan yang yoyo set terus lu bikinin di piramida, bukan. Yang ada Gak biar. ada ya? Enggak ada. Belum. Nah, lo ada nggak hasrat buat ngidupin lagi game-game jadul itu? Ada sih, cuman ya itu kan balik lagi kan, permainan tradisional tuh banyak. Dan biasanya itu sekali kita istilahnya ngasih tahu ya anggota-anggota terkait permainan baru itu kayak butuh beberapa kali untuk orang itu ngerap gitu. Nah, jadi kayak mungkin butuh waktu lagi sih kayak untuk mungkin satu persatu kita explore kayak gitu. Terus itu nggak bisa langsung banyak juga bang. Jadi misalnya kita main karet nih, itu bisa 2 jam 3 jam baru selesai itu main karet gitu. Oh iya. Karena rame ya. Rame iya. Misalnya tabenteng itu bisa 1 jam gitu. Jadi kalau mau main banyak butuh Iya, waktu susah. yang banyak juga sih. Iya betul. Ganti game biasanya kita. Tapi kalian ada benefitnya nggak sih buat pribadi Ada di komunitas ini? kebahagiaan karena ngebahagiain orang. Iya sih. Senang aja sih kumpul. Iya, Iya seneng aja sih. Tapi ya gue sih Emosional. cukup amazed gitu bahwa ini menurut gue kan usia permainannya kan jauh lebih tua dari kalian. Istilahnya bahkan orang tua kalian mungkin akan jauh lebih tahu lebih banyak gitu loh Iya, soal permainan-permainan ini ya.
muncul ide adanya berkumpul untuk melestarikan permainan ini kayak gini nih menurut gua, wah ini luar biasa banget, apalagi di antara dan di sela-sela hebohnya e-sports. Ya maksud gua game gadget ini udah jadi e-sports sekarang. Iya, udah sport aja. Udah gitu. sports aja, udah jadi mata pencarian, bahkan udah miliaran bahkan pencarian. Jadi anak-anak sekarang udah kayak berhak untuk menaruh cita-cita jadi gamer. Dibandingin sama permainan yang zaman dulu itu kan gak jadi duit ya. Betul. Udah main benteng kan gak ada duitnya gitu. Jadi bungsrut. Pro benteng gitu, bukan pro player, pro Gak ada duitnya gitu loh. Kalau game-game kayak sekarang ini kan lebih menarik karena ternyata bisa jadi profesi. Dan streamer lah kayak apalah. Raya lagi yang kemudian jadi pro player ini kan ya. Ini menurut gue sangat menarik, tapi pernah gak kepikiran anak-anak pro player ini gitu diajak ikutan mainan kayak gini? Karena kan Menarik sih. Menarik gitu loh. Maksudnya Pascol main, tahu Pascol gak? Mainnya marah-marah doang tuh. jadi mereka tuh biar tahu akarnya permainan tuh dari mana sih, sisi kompetitif bermain itu dulu kecil itu kayak gimana sih kalau yang tanpa adanya teknologi gitu loh maksudnya. Pernah gak kepikiran? Sebenarnya gini sih ya, kayak mungkin kalau anak-anak muda yang sekarang juga kan banyak nih yang udah nggak terlalu main permainan tradisional, kayak anak-anak SMA gitu. Cuman dia udah taunya itu e-sport gitu kan, baik itu Mobile Legends ataupun yang lain-lain gitu. Cuman kita juga udah berusaha ngajak, dan dari yang didapat gitu, mereka itu ngambil benefitnya itu mungkin kalau seandainya game-game mobile sekarang itu kan lebih ke tadi ya, kayak mungkin jadi atlet e-sport atau gaming atau live stream dan lain-lain gitu. Nah cuman kalau permainan tradisional itu lebih ke bangun relasi secara langsung. Terus gimana caranya, banyak juga yang istilahnya baru-baru nih ngerantau di Jakarta, nemu teman kayak gitu. Jadi walaupun dia masih muda, tapi dia juga nggak tahu permainan-permainannya itu ada, cuman dia pengen nyari temen, nggak tahu nih di mana gitu. Nah akhirnya di komunitas bermain ini bisa nemuin teman gitu, bahkan pacar gitu dan lain-lain gitu. Sekelas Tinder. Gokil. Cuman ini offline Dating apps offline. Iya, langsung lihat jadi. Perasaan tadi diusir nyari cewek tadi. Kok jadi disetujuin ini bagaimana ini? Kalau secara baik-baik sih ya itu boleh kan jodoh ngomong, gitu. ngomong. Iya, cuman kalau neror lewat chat gitu kan kayak kita kan udah ketemu nih di Stalker GBK lah. gitu. Iya, gitu kayak ngapain masih chat-chat, ayo pulang bareng gitu. Ayo ini bareng, berkali-kali kan itu udah gak sehat. Yo main karet yuk malam ini. Udah gak bener nih. Subdivisi ta'aruf. Tapi gini. Bukan ta'aruf, tajongkong. tapi gini yang menarik adalah banyak ternyata budaya-budaya yang dulu menurut gua budaya kuno lama, tapi sekarang jadi masuk ke budaya anak muda dan jadi budaya kultur gaya hidup. Oke. Ini gua mau kasih contoh ya. Zaman gua muda dulu nggak ada tuh nongkrong ngopi sebenarnya. Maksudnya gini, Oh iya. nongkrong ngopi dalam artian hangout seperti halnya sekarang ke coffee shop kan nggak ada zaman gua dulu. Oke. Jadi ngopi itu cenderung kayak pekerjaan orang tua. Oh iya. Ya kan, orang-orang tua ngumpul di warung kopi itu adalah frame yang biasa kita bayangkan tentang zaman dulu tuh. Ngopi itu kerjaannya orang tua gitu loh. Capek kerja Ngopi, apa nongkrong, ngobrol. Ya mau itu di pos ronda kayak mau di warung kopi gitu Lapo. ya. Nah, Iya. tapi kemudian sekarang budaya ngopi itu bisa jadi budaya anak muda. Datang ke coffee shop dengan bentuk ya sama-sama kopi walaupun bentuk kopinya udah berbeda gitu ya, tapi kan ngopi juga tuh. Jadi ngopi itu udah jadi bentuk kultur budaya baru justru ke anak muda, bukan lagi orang tua. Kalau dulu tuh orang tua doang gitu menurut gua. Jadi dimodernisasi gitu ya? Iya, jadi maksud gua masih bisa percaya gitu kalau suatu saat nanti ada semacam rotasi kehidupan baru ya, ketika semua orang nganggap bahwa yang ini dulu budaya orang tua ternyata bisa dimodernisasi dan bisa dinikmati oleh semua orang. Oh setuju. Gitu maksudnya. Walaupun banyak juga yang kemudian kayak zaman gua kecil, gua dulu pernah ya. Ini ngomongin permainan zaman dulu ya. Iya.
Gue dulu kuliah tahun 90-an itu kita punya hobi sama-sama main bola gitu. Jadi setiap selesai kuliah tuh di lapangan basket kita bikinin gawang kecil, kita namanya street soccer. Sebelum ada futsal. Sebelum ada futsal, itu udah ada kita namanya di kampus kita namanya street soccer. Sendal, pakai sendal. Enggak, jadi basket itu lapangannya kan kita kayak model tower yang silang-silang gitu tuh. Iya. Nah, paling bawah itu ternyata kotak. Oh, Nah, itu jadi gawang. Kita jadi gawang, dikasih jaring. Oke. Gitu. Kita mainnya street soccer di sana. Gue nyetuk gini sama temen gue. Gila ya, kita main bola itu sekarang mesti numpang di lapangan basket. Gue nggak bakal nyangka kalau suatu saat nanti kita mau main bola aja pasti bayar. Karena waktu itu gak akan kepikiran lo main bola itu bayar. Di zaman gue itu gak akan kepikiran lo main bola tapi bayar. Karena lahannya banyak. Kan lahan banyak, tiap sore lo bisa di mana aja main bola, lapangan luas tuh banyak. Di komplek juga pasti nyediain Betul. Terus pertanyaan gue tuh sama teman gue ngomong gini, akan makin banyak kayak orang yang main bola, justru kalau kita misalnya disuruh bayar. Ternyata sekarang muncullah futsal, tempat penyewaan futsal. Orang main bola makin banyak, tetap makin banyak gitu loh. Walaupun disuruh bayar. Kalau gue sih gak kebayang tuh dulu, anjing mau main bola aja bayar. Iya. Itu tuh nggak ada di pikiran kita. Kenapa? Karena tiap sore kita bisa main bola di mana aja yang tempat kita mau gitu. Sama seperti halnya kalau mau main benteng, jangan-jangan nanti suatu saat nanti bisa jadi bayar, tapi orang malah makin banyak. Mungkin gak ya? Hah? Bisa jadi sih. Kalian. Bisa jadi berubah jadi olahraga juga nanti. Iya, Ada salah satu cabang olahraga. Jadi salah satu tempat permainan kesenangan yang sifatnya nostalgic tapi berbayar, tapi tetap bisa hidup malahan. Karena main bola ternyata makin hidup sekarang. Iya. Justru ketika bayar. Betul. Bukan pada saat gratis. Karena ada bisnisnya. Itu menurut gue aneh. Tapi dulu gue tuh gak terima. Kalau suatu saat nanti kita main bola bayar tuh sih gila loh. Kayaknya kita susah banget pengen senang main bola aja. Nah tapi ternyata terjadi gitu loh di sekarang. Main bola bayar. Nah, Menurut kalian gimana? Kalau misalnya suatu saat nih kalian ya secara komunitas, kita bikin yuk kayak semacam playground. Karena playground kan ternyata banyak yang berbayar untuk anak kecil. Iya. Yang untuk orang dewasa kenapa enggak gitu? Kepikiran nggak? Kalau saya sendiri belum sampai sana sih. Belum sampai sana ya? Iya. Walaupun sebenarnya untuk beberapa tempat itu banyak oknum yang meminta bayar ya. Jadi memungkinkan ke depannya itu bakal lebih sulit tuh memungkinkan. Cuman kita nggak tahu kapan ya. Apakah akan makin menyenangkan permainannya ketika berbayar gitu ya? Kalau sekarang itu ya, kita kan udah pernah ke beberapa tempat dan ada beberapa tempat yang mintanya itu bayar ya. Walaupun ujung-ujungnya ketahuan kalau itu tuh dari oknum ya. Nah, pungli lah pungutan Iya, liar. pungli gitu. Cuman dari sana sih apa yang kita rasain tuh malah jadi kayak Disuruh bayar berapa? iya. Disuruh bayar berapa? Beda-beda. Waktu itu ada di GBK itu sempat ada pungli yang mintanya itu sampai 2 juta. Oh, berarti pungdu. Kalau pungli mah 500.000, pungutan 500.000 pungli. Pungdu 2 juta, 20 juta, 20 miliar tuh tuh. Jadi dedo. Tapi gue ngerasa ya itu bisa dilakukan seperti futsal kalau memang teman-teman nih mungkin punya komunitas lain di luar sana yang mampu packaging semenarik mungkin. Oh iya, Karena kan ada lomba-lomba yang TV tuh lu tau gak sih? Iya, Yang iya, masuk hall in the wall. Mungkin Iya, aja iya, iya, game-game daerah tuh bisa di packaging dengan baik. tapi komunitasnya baru kalian doang atau ada komunitas lain? Nah ya. Jadi sempat ada yang ikut-ikut bikin permainan tradisional juga. Sebenarnya kalau dari kita ya support aja ya, karena kita kan tujuannya juga bukan untuk bersaing ya. Tujuannya itu ya untuk gimana caranya permainan tradisional itu dikenal orang, terus gimana caranya kita ngewadahin orang buat saling kenal gitu, buat main bareng gitu. Jadi kita mau ada komunitas baru sejenis juga nggak masalah sih. Cuman beberapa itu nggak lanjut karena biasanya itu permasalahannya itu di kepengurusannya sih. Jadi sejauh ini emang baru kalian doang yang eksis paling lama sampai sekarang ada? Iya benar. Bisa dibilang gitu ya, dan Bisa yang dibilang paling seperti rame itu. juga anggotanya. Pernah dapat undangan festival gitu nggak dari misalnya? Jajanan Bango festival. Setahu gue festival jajanan Bango doang. Maaf. Kan ada festival-festival yang lain. Festival musik nggak mungkin. Masa ada orang main karet di samping itu? Lah, yang main skateboard bisa. Oh ya udah boleh. Berarti kan bisa aja. Ya udah boleh.
Kalau di Tangerang sendiri kemarin beberapa Bang B lah, kalau nggak Bang O, Bang B, Bang C, Bang D. Bukan tempat nyimpen duit, itu binatang. beberapa bulan yang lalu itu kita sempat kerja sama salah satu media di Tangerang sih. Jadi media di Tangerang itu ulang tahun, terus kita diajak buat join nih nanti teman-teman yang datang di foodnya media itu bebas main Media apa? gratis. Ada namanya About Tangerang. Batong gerang ya. Apa kan, Wei? About TNG, About TNG. Oh, About TMG. Iya, Jadi pas mereka ulang tahun kita diundang tuh buat ya udah kalian buka stand di sini ya. Nanti kalau ada yang mau main permainan zaman dulu kalian kenalin dan segala macam gitu sih. Oh, baru selepas itu. Kalau kemudian misalnya tiba-tiba dalam sebuah rundown acara, kita perkenalkan ini permainan, itu belum ada. Yang tiba-tiba misalnya ada satu spurs buat main benteng, kalian main benteng aja mainnya terus. Kayak gue pernah nemuin satu festival, di salah satu sudutnya dikasih skatepark. Ya udah suruh main aja. Jadi nanti orang nonton main skateboard gitu loh. Dikasih skatepark. Belum pernah gitu ya? Kalau untuk tawaran itu udah ada beberapa, cuman dari saya sendiri sih kalau untuk kerjasama tuh gimana caranya benefit ke anggotanya juga dapat gitu. Kayak istilahnya jangan sampai orang itu kita nih diminta buat ngeramein gitu. Cuman kayak konsumsi aja nggak dapat ya, gitu. minimal nasi. Iya. Minimal makan lah. Iya. Tadi nasi padang karet 2 itu. Makanya kami itu butuh karet. Karet. Gak apa-apa nasi padang nggak usah pagi sore, payakumbuh nggak usah. Kalau misalnya mau dikasih maaf mas jangan hokben mas, gak ada karetnya. Trauma. Pakainya cetrekan. Cetrekan. Kalau dia celak Tidak menerima sumbangan konsumsi yang menggunakan styrofoam. Maaf mas. Sorry. Udah kekunci. Giliran dikasih yang bungkusan dipakai staples, cek ya, gak ada karetnya. Kok ini staplesnya 2 pedes kan? Tutup. Sama mbak-mbaknya di strapless. Oke teman-teman semuanya, ini kan udah nonton nih. Nah, kalau misalkan orang asing yang belum pernah ketemu kalian, Ya orang Austria. nggak usah. Lu orang Mancanegara dong. Orang India. UFO datang. Asing lagi tuh, asing. Iti. Extraterrestrial yang film Iti zaman dulu ada. Makhluk alien. Itu yang naik sepeda. Yang naik sepeda dia aja tahu. Ini tuh ngobrol dah. Ngambek cerita. Jangan. Bahasanya lemah, maklum. Makmum mah yang ngikutin imam. Coba, kalau tadi Iti datang sama Nggak orang usah. media. Kabur kita ntar ya ada. Oke, orang luar yang belum pernah ketemu teman-teman di GBK, nah mau gabung tuh bagaimana? Cek aja sih Instagram kita di Apa? komunitas bermain. Komunitas bermain. Oh, komunitas bermain aja? Iya. Ada underscore Udah pakai aja komunitas bermain. Oh iya, nggak pakai aja. Berarti komunitas bermain nggak pakai aja. Iya. Jadi panjang tak? Iya. Ada underscore-nya nggak? Nggak ada komunitas bermain. Komunitas bermain. @komunitas bermain. Iya. Huruf kecil semua. Kecil sama aja Segini-segini. Instagram sih. Sama aja. Nggak ada. Oke. Nah, Kegedean mas, hurufnya kegedean. lu pakai huruf yang di Pantai Losari sih. Ada gede banget tuh. Losari gede-gede banget tuh. Harapannya apa nih teman-teman semua untuk mendirikan komunitas ini? Nah harapannya generasi-generasi sekarang gitu bisa tahu permainan-permainan zaman dulu yang ternyata seseru itu loh. Terus juga harapannya teman-teman yang sekarang anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak bergerak gitu. Jadi dengan permainan ini kan kita kan interaktif ya, banyak bergerak, banyak. Saya no to gadget. Iya. Luar biasa tuh. Go green. Go green. Supaya lebih sehat juga, terus juga saling mengenal gitu. Main HP nggak ada yang sehat. Lu anti HP apa gimana? Di teknologi lah. Terus silaturahmi juga, mungkin teman-teman yang tadinya nggak kenal bisa saling kenal Ya, gitu, ya. bisa menambah jejaring pertemanan gitu. Yang pasti kebahagiaan sih. Iya. Nah, gue juga ngerasa sih. Tapi mereka nih energinya positif loh dari tadi. Iya. Walaupun kita serang ya. Ya, ini kan nunjukin bahwa sebenarnya orang yang terbiasa melakukan aktivitas fisik
itu ya biasanya emang jauh lebih ini ya, lebih sehat jiwanya. Betul. Ada orang yang mobilnya ketabrak terus marah-marah itu biasanya gemuk gitu. Gerak, malas gerak tuh biasanya. Emang emosional, darah tinggi. Tapi gue setuju bahwa ini nih harus dilestarikan nih permainan-permainan yang banyak geraknya. Karena kan zaman sekarang tuh anak kecil tuh udah cuci darah. Oh iya. Gitu. Jadi era-era Iya. era Banyak ya. prediabetes, Prediabetes. yang era-era sekarang tuh karena males gerak, terus hiburannya cuman gadget, sehingga daya geraknya susah. Terus juga kayak trotoar aja kan nggak di-maintenance dengan baik, jadi kayak pejalan kaki jadi susah gerak juga. Jadi banyak hal lah usaha-usaha kita buat gerak itu dipersempit. Ini salah pemerintah. Ini pemerintah. Tapi benar. Benar, emang. Tapi sebenarnya jam sekolah juga mempengaruhi sih. Beda emang. Karena sekarang kan rata-rata sekolah sampai sore ya. Iya, betul. Jadi space untuk bermain itu juga semakin kecil. Lagi pula istirahat sekarang 15 menit. Tapi gue sampai 4 sore juga waktu gue SMA. Tapi gue pas istirahat gue tetap basket. Iya, tapi kan waktunya makin pendek. Maksudnya gini, kalau dulu kan kayak gue tuh selesai sekolah tuh jam 12:30. Berarti ada jeda waktu yang cukup panjang untuk beristirahat dan sorenya bermain. Ini kan sepulang sekolah lo udah capek. Betul. Main lo tuh juga udah semakin sulit ya ruang waktu untuk bermain untuk anak-anak sekolah zaman sekarang gitu menurut gue. Emang beda sih, tapi ya emang tetap harus dicoba untuk diperkenalkan supaya kemudian tidak terjebak terus-menerus di sana gitu loh menurut gue sih. Emang ini masalah prioritas waktu untuk kemudian bergerak aja. Nah, itu. Menarik lah. Ya. Teman-teman semua terima kasih. Oke, Job, tutup Job. Ini Ini mana? Kamera yang mana? Master mana? Oke, terima kasih Syauki, terima kasih Iqbal. Siap. Benar kan ya? Iya. Syauki, Iqbal, terima kasih Pak Eko sudah mampir di kopi kita. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya, banyak gerak karena kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Oke, terima kasih sudah nonton Ngomong di Depan. Dadah.